Barang siapa yang bertanya tentang ruh, wahai Muhammad, katakan ruh itu urusanku, katanya Allah. Karena ruh itu adalah ruhnya Allah itu sendiri. Jadi menjadi urusannya Allah. Kalau Allah berkehendak kepada kita untuk kita mengetahui, maka kita akan tahu. Jadi kalau Allah tidak berkehendak dengan kudrat dan iradatnya, kita tidak akan pernah tahu. Jadi semua itu adalah kehendak dan kemauannya Allah itu sendiri, saudaraku. Untuk kita untuk memperkenalkan dirinya. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada diri kita, lalu kemudian kita ditarik ke dalam alam keilahian itu sendiri. Lalu kemudian diri kita mengerti kemudian bahasa-bahasa ilahi. Ono tulis tanpa papan, ono papan tanpa tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu 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 sagung dumadi. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada, pada kesempatan kali ini Teras Kehidupan akan menyampaikan tentang asal muasal terjadinya tubuh, asal muasal terciptanya tubuh ini. Jadi kita mulai dari alam kandungan, saudaraku, sampai kita menjadi manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengenali siapa diri kita. Karena untuk mengetahui diri kita, kita harus mengenal Tuhan kita. Untuk mengetahui Tuhan kita, kita harus mengenal diri kita, saudaraku. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka harus mengenal dirinya. Itu syaratnya, saudaraku. Kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana mungkin kita mengenal Tuhan kita? Karena tidak mungkin dong kita menyembah hanya tahu namanya saja, tapi tidak pernah tahu orangnya. Tidak tahu yang disembah, tidak mungkin, saudaraku. Jadi mari kita bahas tentang asal muasal tubuh kita. Nabi Allah Adam itu diciptakan dari tanah liat. Nah, kabar yang beredar kan seperti itu. Tetapi yang saya tahu kenyataannya, kita manusia itu diciptakan berawalnya dari setetes air hina, saudaraku. Kenapa dikatakan setetes air hina? Sebenarnya kalau menurut saya bukan setetes air hina, tapi setetes air kehidupan. Inilah yang disebut setetes air kehidupan. Karena dari satu tetes air kehidupan itulah kehidupan ini kita mulai. Dan kehidupan ini ada. Begitu, saudaraku. Dari setetes yang dikatakan setetes air hina, itu bukan setetes air hina sebenarnya, saudaraku. Salah kalau kita mengucapkan itu setetes air hina. Karena itu adalah ruhnya alam semesta. Itu adalah setetes air kehidupan yang tidak akan pernah legam oleh waktu, yang tidak akan pernah kalah oleh ruang dan waktu. Dia peka terhadap semua zaman. Nah, setetes air kehidupan yang kemudian dititipkan ke rahim ibu, lalu kemudian menjadi segumpal darah, lalu kemudian menjadi segumpal daging. Setetes air itu disebut nutfah, saudaraku. Jadi setetes air itu yang belum masuk ke rahim ibu itu berasal dari nutrisari makanan, dari nutrisari bumi. Jadi dari intisarinya bumi. Jadi yang kemudian menjadi tubuh kita ini berasal dari tanah, dari saripatinya tanah, kemudian menjadilah nutfah, saudaraku, atau setetes air kehidupan. Saya menyebutnya bukan setetes air hina, karena itu bukan hina. Kalau disebut setetes air hina, berarti diri kita hina dong. Ini kemuliaan Tuhan, kenapa kita sebut hina gitu loh. Berarti yang menciptakan hina nanti jadinya. Jangan kita salah dalam menyebut, karena penyebutan itu akan bisa berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Inilah setetes air kehidupan yang kemudian menjadikan tubuh ini, lalu kemudian ditiupkan ruhnya Allah itu sendiri. Nah, setelah menjadi nutfah, barulah kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, saudaraku. Alaqah itu segumpal darah. Setelah diproses, dia mengalami pertarungan yang sangat hebat di rahimnya ibu.
kemudian dia jadilah segumpal darah, setetes darah, jadilah setetes darah. Lalu kemudian jadilah dia mudghah. Mudghah itu apa? Mudghah itu segumpal daging, saudaraku. Mudghah itu segumpal daging, ya, segumpal daging. Setelah menjadi setetes darah, ini traf kejadiannya ya, tahapan kejadiannya begitu. Dari setetes air kehidupan lalu kemudian menjadi segumpal darah. Dari nutfah lalu kemudian menjadi alaqah. Begitu saudara. Lalu kemudian menjadi segumpal daging yang disebut mudghah. Nah, bisa dipahami kan ya saudaraku. Lalu kemudian menjadi lahma. Lahma itu apa? Lahma itu yang disebut pembentukan tulang belulang. Pembentukan tulang belulang kita. Itulah yang disebut lahma. Sebelum diisi ruh, berproses. Dari setetes air kehidupan itu berproses menjadi darah, menjadi segumpal daging, lalu kemudian tulang belulang terbentuk, lalu setelah itu menjadi lahma. Lahma itu adalah yang terakhir, pembungkusan dengan kulit dan daging, saudaraku. Jadi barulah sempurna tubuh ini. Makanya di usia 4 bulan barulah ditiupkan ruhnya Allah. Ruhnya Allah. Maka Allah berkata, barang siapa yang bertanya tentang ruh, wahai Muhammad, katakan ruh itu urusanku, katanya Allah. Karena ruh itu adalah ruhnya Allah itu sendiri. Jadi menjadi urusannya Allah. Kalau Allah berkehendak kepada kita untuk kita mengetahui, maka kita akan tahu. Jadi kalau Allah tidak berkehendak dengan kudrat dan iradatnya, kita tidak akan pernah tahu. Jadi semua itu adalah kehendak dan kemauannya Allah itu sendiri, saudaraku. Untuk kita untuk memperkenalkan dirinya. Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada diri kita, lalu kemudian kita ditarik ke dalam alam keilahian itu sendiri. Lalu kemudian diri kita mengerti kemudian bahasa-bahasa ilahi. Ono tulis tanpa papan, ono papan tanpa tulis. Jadi kita bisa mengerti kitab yang tanpa tulisan itu, kitab yang tanpa suara itu, namun bisa dibaca, namun bisa dikumandangkan. Begitu saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Makanya Allah kemudian berkata, aku itu kalau ada yang bertanya tentang diriku, katakan bahwa aku itu lebih dekat dari urat nadi leher. Kalau begitu, kalau Allah lebih dekat dari urat nadi leher, berarti dia lebih dekat daripada antara tulang dan kulit, antara kulit dengan saraf, antara saraf dengan daging, antara penglihatan dengan mata. Dia lebih dekat daripada itu, karena dia tidak berjarak dekatnya. Jadi jauhnya tak berjarak, dekatnya tak berantara, saudaraku. Jadi dia selalu ada dan meliputi. Kemanapun kita menghadap, di situ ada wajahku, kata Allah. Dari barat sampai ke timur, dari bumi sampai langit, dari langit sampai bumi, di situ ada wajahku, katanya Allah. Karena yang di bawah langit, di atasnya bumi, dan di luarnya langit, di luarnya bumi, itu miliknya Allah semuanya. Jadi Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang meliputi, Allah yang menguasai, yang mengendalikan semuanya, saudara. Jadi tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Karena kita hanya sekedar wayang-wayang yang diperjalankan. Kita hanya sekedar robot-robot yang diperjalankan. Kita hanya sekedar songgok mayat yang dihidupkan. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Karena sejatinya sifat ini adalah sifatnya Allah. Sifat wujudnya Allah, sifat nyatanya Allah. Jadi af'alnya ini yang disebut af'al, pekerjaan Allah. Bergerak ini pekerjaannya Allah, melihat ini pekerjaannya Allah, mendengar ini pekerjaannya Allah. Jadi diri kita yang mana dong?
Kenapa seperti seolah-olah diri kita yang mendengarkan? Iya, itu hanya sekedar seolah-olah saja. Tapi pada hakikatnya, kenyataannya diri kita tidak ada. Yang ada hanyalah Allah itu sendiri. La maujuda illallah, la maujuda bihaqqi illallah. Jadi tidak ada yang wujud dengan sebenarnya hak kecuali Allah itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang punya nama Allah itulah dia yang wujud, itulah dia yang nyata, itulah dia yang hak. Siapa yang gaib? Ya diri kita yang gaib, diri kita yang tidak ada, diri kita yang kosong melompong, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi jangan mengaku-ngaku. Jangan mengaku-ngaku bahwa ini diri kita, bukan, ini bukan diri kita, ini bukan milik kita. Tangan ini, mata ini, telinga ini, hidung ini, suara ini, mulut ini, semuanya, janggut ini, rambut ini, semuanya ini adalah miliknya. Dan terserahnya Allah ini mau dibikin apa. Allah berhak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, karena ini haknya dia. Lalu di mana dong hakul Adam? Adam nggak punya hak atas dirinya. Allah yang berhak atas diri Adam. Begitu saudaraku. Jadi kalau kita mau bertanya, di mana dong hak kita sebagai manusia? Nggak ada, kita nggak punya hak memang. Yang berhak mengatur dan menguasai alam semesta ini, yang berhak mengatur dan menguasai diri ini, karena ini adalah perlambangnya alam semesta. Diri kita ini adalah perlambangnya alam semesta, saudaraku. Karena wujud kenyataan diri kita itu tiada itu sendiri. Gaib itu sendiri, itulah diri kita. Dan yang nyata ini adalah wujud sifatnya Allah, wujud kenyataannya Allah. Dan seluruh alam semesta ini adalah wujud kenyataannya Allah. Jadi tidak bisa dong kalau kita mau menuliskan satu persatu. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, aku bukan sesuatu. Makanya Allah berkata la harfun wala sautun. Iya benar. Karena tidak mungkin kita semua menulisnya. Karena seluruh alam semesta ini adalah namanya, seluruh alam semesta ini adalah wujudnya, seluruh alam semesta ini adalah sifatnya. Diri kita yang lemah, yang bodoh, yang buta, yang tuli, sudah jelas itu semua, saudaraku. Jadi kita jangan berpede-pede ria deh gitu. Tapi berterima kasihlah, bersyukurlah, karena kita seolah-olah ada dan diadakan di alam semesta ini. Jadi kalau kita pahami ke dalam, inilah kenyataannya. Begitu saudaraku. Inilah kenyataan wujudnya Allah dan seluruh alam semesta ini. Jadi udah nggak usah repot-repot untuk menyembah Allah itu. Cukup kenali dirimu, kenali seluruh alam semesta, terutama semesta kecil yang ada di dalam dirimu, yang ada pada dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Banyak caranya. Kalau kita mau pakai metode, ya kita belajar, kita berlatih untuk menghilangkan keakuan diri kita. Jalan utama adalah pembersihan dulu, pembersihan diri dulu. Kita bersihkan dulu diri kita dari keakuan-keakuan, dari keangkuhan-keangkuhan, dari kesombongan, dari iri, dengki, hina, hasut, hasad, semuanya. Dari baik dan buruk kita harus bersih dari semua itu. Loh kenapa yang baik dihapus? Iya, karena baik itu menurut Allah masih kotor. Jadi baik dan buruk itu sama-sama hal dunia. Kalau ingin menghadap Allah harus bersih dari semua itu, dari dualitas itu, dari entitas-entitas yang melekat, entah itu baik entah itu buruk. Semuanya harus lepas, buang semuanya. Bukan berarti kita tidak boleh banyak uang, banyak harta, bukan berarti tidak boleh seperti itu. Kita hidup di dunia memang butuh harta, butuh uang, butuh perempuan katanya, butuh tahta, butuh semuanya. Tapi kita ambil secukupnya. Dan jangan pernah kita akui semua itu. Silahkan kaya raya. Jadi tidak ada batasan bagi kalian untuk kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadi pembatas kita kepada ilahi Robbi. Begitu saudaraku.
Bisa dipahami kan ya tentang kejadian diri kita. Jangan menyebut setetes air hina, kita bukan setetes air hina. Ini adalah wujudnya semesta, wujudnya sang kuasa itu sendiri. Jadi bukan setetes air hina, tetapi setetes air kehidupan yang kemudian hiduplah menjadi tubuh ini dan bergerak karena digerakkan oleh alam semesta itu sendiri, digerakkan oleh Allah itu sendiri. Melalui apa? Melalui ruh. Chipnya adalah ruhnya Allah sendiri. Itu saudaraku. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.